Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk Dun Sanak Pauh Kasadonyo. Bertemu lagi dalam podcast Kesehatan Ota Puspa. Obrolan seputar aktivitas Puskesmas Pauh, di mana kita berbagi cerita inspiratif. Sebelumnya perkenalkan, saya Midan Uci akan menemani Dun Sanak Pauh selama podcast berlangsung. Nah, Dun Sanak Pauh, pada pagi yang cerah ini kita kedatangan narasumber, yaitu Sekretaris ya Bang, Karang Taruna Kota Padang, Bang Hendratmo. Terima kasih dan selamat datang kita ucapkan kepada Bang Hen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hangat pada podcast kali ini. Bang, sebelum kita masuk pada tema, mungkin ada beberapa Dun Sanak Pauh yang belum mengetahui apa itu Karang Taruna dan peran Karang Taruna di dalam masyarakat. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertama ya terima kasih undangan dari ibu-ibu puskesmas ya, ini podcast podcast kita. Ini memang luar biasa Pauh ini, karena memang di 11 kecamatan saya baru kali ini yang ini ya, yang dapat undangan. Iya. Ya, terima kasih. Memang ini kegiatan bagus. Memang tidak semua orang tahu itu Karang Taruna apa. Iya, memang yang jelas Karang Taruna itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan di-SK-kan oleh kalau kita di Kota Padang tentu Pak Wali Kota Padangnya. Kalau yang di pusat tentu itu oleh Kementerian Sosial. Iya. Jadi Karang Taruna merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya generasi muda yang umur 11 sampai 45 tahun. Nah, mau tidak mau kawan-kawan yang berumur di sekitaran 11 sampai 45 tahun, ada yang 17 sampai 45 tahun, itu adalah warga Karang Taruna. Nah, kenapa kita bilang warga Karang Taruna? Karena memang ini undang-undang yang mengatur ini. Iya. Siapapun mereka, walaupun mereka mengatakan tidak, tapi mereka adalah warga Karang Taruna. Nah, di kecamatan, masing-masing kecamatan itu juga kita ada ketua-ketua Karang Tarunanya. Jadi Karang Taruna itu mengakar dari bawah, dengan beberapa program yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, mungkin seperti itu. Jadi Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan yang melekat ke pemerintah. Begitu dia. Jadi kalau orang bilang Karang Taruna itu adalah organisasi plat merah ya, memang plat merah karena memang kita bersinergi dengan pemerintah. Jadi kalau kita di Kota Padang itu dengan Dinas Sosial Kota Padang. Kemudian kalau di kecamatan kita kan juga punya Dinas Sosial di kecamatan. Nah, di kecamatan juga kita bentuk perkelurahan juga ada. Jadi memang Karang Taruna ini sampai mulai dari kelurahan sampai ke tingkat nasional. Nah, malah kalau di beberapa daerah di luar provinsi Sumatera Barat, mereka juga sampai ke ini, ke ke RT RW-nya juga ada Karang Taruna gitu. Sudah sangat merakyat sekali. Merakyat sekali. Nah, mungkin itu sedikit seputar Karang Taruna ya Dun Sanak Pauh. Bang, sesuai tema kita pada podcast kali ini, yaitu tentang kenakalan remaja, khususnya tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, bahkan narkoba, Bang. Menurut Abang sebagai sekretaris Karang Taruna Kota Padang, bagaimana melihat masalah yang terjadi dan akhir-akhir ini sangat meresahkan kita lihat ya Bang. Bahkan di Pauh sendiri beberapa bulan ke belakang juga terjadi tawuran antar pelajar gitu Bang. Ya, kalau kita dari segi dari Karang Tarunanya, kita dengan pemerintah, kemudian dengan kepolisian, dengan stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat juga kita sudah sampaikan bahwa ini memang kita sesuai dengan program juga dari Polda Sumbar kan, karena memang kita semua ini prihatin dengan kegiatan kawan-kawan kita generasi muda hari ini yang nggak jelas gitu loh. Jadi memang tawuran ini merupakan program nasional lagi, ini bukan hanya kita di Sumatera Barat, apapun di Pauh ataupun di Padang. Itu memang ini adalah program keseluruhan kayaknya. Jadi
kita mengantisipasi ini adalah dengan ya, kalau di Lubuk Kilangan kemarin udah dibentuk tim cyber namanya. Oh, cyber ya. Cyber itu adalah kawan-kawan satgas, satgas bersama untuk piket, kemudian bagaimana di titik-titik tertentu kita punya kawan-kawan Karang Taruna, KNPI, pemuda Pancasila, pemuda Pancamarga. Nah itu juga kita mengadakan setiap malam minggu itu kita ini. Tapi kita sampaikan ke warga-warga, ke Pak RT, Pak RW, kita himbau kalau ada kerumunan, kalau ada anak-anak kita yang kumpul-kumpul nggak jelas, ya itu wajib kita tegur. Jangan membiarkan, karena memang selama ini yang kita lihat itu proses pembiaran. Oh iya bang. Pembiaran ya kita nggak bisa pantau dari segi HP-nya, dari segi apanya, seperti apa mereka bergaul di media sosial, kita kan nggak bisa pantau karena itu privasi mereka. Tapi ketika mereka sudah kumpul-kumpul, kita ada kecurigaan, kita minta ke warga dimanapun kasih tahu kita bahwasanya ini sudah mencurigakan. Jadi kita bergerak langsung dengan menyuruh mereka pulang. Kalau mereka ya kita amankan seperti itu. Oh iya, berarti untuk masalah kenakalan remaja ini memang merupakan salah satu program dari Karang Taruna sendiri, Bang? Ya. Oh iya. Terus kita tahu enggak, Bang, bahwa kalau untuk berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja itu tentu tidak bisa. Apakah ada MOU-nya dengan lintas sektor, tokoh masyarakat, atau bahkan kepolisian sendiri khususnya? Secara organisasi kita sudah ada kesepakatan, sudah ada MOU-nya. Bagaimana ketika kita menangkap, kan kita warga nih, seperti kita Karang Taruna juga nggak bisa nangkap orang begitu saja tanpa ada BP. Jadi memang kita sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian melalui himbauan dari Pak Kapolda bahwasanya kita harus memberantas ini. Jadi bebas tawuran, bebas narkoba, bebas semuanya. Jadi Kota Padang, Sumatera Barat itu kita inginkan itu memang tidak ada di tempat kita. Tapi memang ini tidak kerja ringan, kerja berat, kerjasama dengan bukan hanya aparat kepolisian, bukan hanya Karang Taruna, tapi memang kita minta ke warganya gitu loh, ke masyarakatnya. Sampai ke RT RW bahkan ya Bang? Jadi memang kadang-kadang tidak hanya Pak RT, Pak RW, warga kita, masyarakat kita juga enggan melaporkan ini kepada kita karena memang ketakutan tadi. Dan memang kita sampaikan apapun bentuknya, kita sudah ada nomor yang bisa dihubungi, ada WA grup yang bisa disampaikan bahwasanya ketika ada hal-hal aneh, apakah itu ada anak kita, remaja kita yang pakai narkoba, kemudian ngelem dan lain-lain, infokan ke kita biar kita yang menyampaikan ke pihak kepolisian. Kalau seandainya masyarakat takut, kan takut nih masyarakat melapor nanti menjadi saksi, menjadi apa, dan kebanyakan takut Bang. Kebanyakan takut. Kita sampaikan ke melalui kegiatan podcast ini, kita sampaikan ke warga Pau dan sekitarnya, memang apapun bentuknya, di Pau juga ada ketua Karang Tarunanya. Nah, sampaikan ke mereka, sampaikan ke kawan-kawan itu bahwasanya ini sudah membuat ini gitu. Prihatin sekali ya Bang. Bahkan kita lihat anak-anak remaja yang SMP, SMA, mereka tidak takut membawa senjata tajam ya Bang. Di tengah hari malah mereka tawuran gitu Bang. Sampai membuat resah masyarakat, cuma kadang karena takut itulah masyarakat enggan melaporkan gitu Bang. Jadi kalau seandainya masyarakat langsung negur mungkin agak ini tapi foto kemudian laporkan. Foto saja, kemudian nanti ada tim yang akan bergerak untuk ini. Itu seperti itu. Jadi kemarin itu kita juga mudah-mudahan ini didengar semua kawan-kawan di Pau ya, karena memang kita ada pergerakan kita di jalan yang tembus-tembus baru di Pau ini, kan ada beberapa jalan lingkar nih yang di situ ada proses transaksi narkoba. Di Kuranji ini jembatan baru ini ya Bang ya? Ya, di Kuranji ada juga yang kita lihat kemarin itu kan kita pantau yang di daerah kita ini di Pau. Nah, itu juga karena lokasinya di jalan lingkar itu juga gelap dan tempat-tempat kawan-kawan itu bisa melakukan transaksi. Jadi kita sudah sampaikan ke kawan-kawan mulai dari Kapolsek Pau, dan ini memang semua kawan-kawan sudah bergerak untuk untuk bagaimana ini bisa
bisa kita atasi ya Bang Ya. ya. Mungkin itu dengan lintas sektor tokoh masyarakat. Kalau ke lingkungan sekolah sendiri, ada nggak turun Karang Taruna di masing-masing wilayah untuk ke sekolah memberikan penyuluhan gitu Bang? Ada gitu Bang? Kalau programnya kita punya. Oh punya. Cuman di tahun 2025 ini itu memang kita serahkan ke kawan-kawan di kecamatan untuk berprogram. Tapi memang ini merupakan satu ini ya, karena memang kita sering ke sekolah-sekolah sudah, tapi belum merupakan penyuluhan, tapi merupakan berbentuk kegiatan seperti kegiatan-kegiatan ya, mengajak mereka untuk bagaimana mereka bisa membuat sesuatu yang setelah dia pulang sekolah dia kayak ngumpulin lebih mengalihkan apa ya Bang ya aktivitas mereka agar yang terhindar dari usaha ekonomi produktif, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari jajan orang tua, karena bisa menambah lagi kalau dia punya kegiatan seperti yang kita bikin. Tapi memang salah satu program Karang Taruna Kota Padang hari ini melalui, karena memang ketua kita Bung Zalmadi itu juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Padang yang memang menugaskan kami itu masing-masing kecamatan, kelurahan sampai ke RT RW juga menyampaikan bahwasanya bentuk berantas kemudian tuntaskan. Jadi kegiatan kita adalah menebarkan manfaat sehingga itu menjadi kegiatan yang bisa membuat generasi muda itu ndak memikir lagi untuk untuk tawuran, kemudian narkoba. Sehingga mereka sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler. Ya, bagaimana mereka kita seperti bikin macam-macam ya Bang ya, karya seni ya. Kayak gitu. Jadi memang kita mencobalah untuk membuka kearifan lokal yang ada di kecamatan. Kan kita di Kota Padang juga nggak tahu kearifan lokal di 11 kecamatan seperti apa. Jadi memang kita minta ke kawan-kawan kecamatan, ketua-ketua kecamatan, ketua-ketua kelurahan yang ada di kecamatan masing-masing untuk membuat program dari himbauan pemerintah tadi. Jadi memang kalau kita bicara Karang Taruna banyak kegiatan dari Mabiti kan orang kan salah satunya ya Bang ya, salah satunya ya. Tidak seperti itu sebetulnya. Jadi memang Karang Taruna itu tidak diajarkan untuk mengemis dia. Tidak diajarkan tapi menghasilkan nantinya nggak Bang? Tapi bisa menghasilkan. Jadi sesuai arahan Ketua Karang Taruna, program kita ke depan adalah kita melihat dan meminta kepada kawan-kawan kecamatan apa sih programnya ke depan. Apa sih kearifan lokal, seperti yang mungkin di Pau ini ada objek wisata nih, atau ada tempat-tempat yang bisa kita kelola melalui Karang Taruna sehingga membawa adik-adik kita untuk bisa beraktivitas. Seperti di Pau ini banyak sekali sanggar seni ya, saya lihat ya, ada silat, ada randai, ada sanggar-sanggar seni yang kegiatannya cukup luar biasa saya lihat di Pau. Cuman memang belum banyak yang muda-mudanya. Masih di masih yang kolonial. Kan ada 3 nih, ada belum kolonial, ada penerusnya ya Bang ya. Tim generasi Z, Gen Z ya. Generasi milenial ya. Kalau yang itu tuh kan masih kolonial. Iya. Karena mereka masih disibukkan dengan salah satunya HP gitu Bang, dengan ngumpul-ngumpul dengan aktivitas yang nggak jelas gitu ya Bang ya. Mungkin kita lihat peran orang tua juga sangat penting ya Bang dalam masalah kenakalan remaja ini. Tidak hanya kalau kita menekankan kepada lintas sektor, Karang Taruna atau kepolisian, tapi dalam lingkungan keluarga sendiri mereka tidak diawasi. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam mengontrol aktivitas anak-anak di luar rumah ya Bang. Terus terakhir nih Bang, apa kiat-kiat dari Karang Taruna sendiri untuk setidaknya mengurangi kenakalan remaja ini Bang? Ada kiat-kiat nggak itu dari Karang Taruna? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, memang program kita di Karang Taruna itu menyentuh ke masyarakat sebetulnya. Terutama untuk generasi muda. Nah, kemarin kita juga kucurkan program agar generasi muda itu tidak banyak-banyak bermain yang nggak jelas. Kalaupun kemarin itu kan kita juga ada program yang sibuk main HP, main game ya.
Mobile itu? Legend. Oh, Mobile Nah, kita Legend, adakan iya. lombanya. Oh iya. Kita adakan lombanya. Lomba Mobile Mobile Legend. Legend, Kemarin ya, itu di Bang? kegiatan di Karang Taruna Batu Gadang ya. Oh, Batu Gadang. Batu Gadang di Kecamatan Batu Gadang. Nah, memang dia bikin lomba itu. Oh. Kemudian kiat yang berikutnya kami juga membuka kesempatan buat kawan-kawan yang putus sekolah. Oh iya. Kemudian yang tidak mampu untuk apa kan program kita di Karang Taruna itu bagaimana anak-anak jalanan, bagaimana kawan-kawan yang putus sekolah itu bisa bersekolah lagi melalui paket A, paket B, Oh, paket C. iya. Mungkin di kawan-kawan di PAU juga sudah kita beri infokan ini bahwasanya memang ada kegiatan pelatihan yang kita kerjasama dengan BLK. Oh, iya. BLK kebetulan kan juga di lokasi kita nih di antara PAU dan Lubuk Kilangan, beradanya di Kota Padang, walaupun dia Sumatera Barat, tapi memang dia memberikan peluang dan kesempatan untuk generasi muda kita, terutama Karang Taruna, untuk memberikan data, kemudian siapa-siapa saja yang mau dilatih, apakah itu cewek atau cowok, usia sekian sampai sekian yang mau, mungkin pelatihan menjahit, otomotif, kemudian banyak ada ngelas dan alat berat kemarin. Kemudian itu ada videografi yang kita anukan sehingga kawan-kawan itu bisa menjadi fotografer, menjadi seperti Bu Uci, bisa pembicara ya Bang ya, MC, podcast. pelatihan MC, pelatihan. Jadi mereka jadi bermanfaat di lingkungan dan di tempat mereka. Jadi memang itu program kita sudah kita sampaikan ke kawan-kawan di kecamatan. Buatlah, kemudian nanti kita menguatkan dari Kota Padang, menguatkan ke instansi yang ada. Jadi Karang Taruna itu bebas. Dia mau kemana saja bisa. Bisa ya Bang ya. Tapi dengan program, bukan dengan proposal. Oh iya. Ya, kita bukan mengajarkan adik-adik itu untuk berproposal sehingga mereka berkegiatan seperti pengemis berdasi tidak. Tapi mereka dengan program mereka bisa mungkin ke dinas koperasi, ke dinas tenaga kerja dan yang lain-lain untuk menyampaikan bahwa kita punya loh Pak adik-adik yang berprestasi ya. Mempunyai karya, mempunyai apa, sehingga dia bisa ditampilkan di galeri-galeri yang ada di Kota Padang, kemudian di expo-expo yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang, kita bisa masuk di sana gitu. Jadi memang kita buka kesempatan karena memang kawan-kawan ini punya kemampuan tapi tidak ada peluang untuk menyalurkan bakatnya. Iya, gak ada jalannya Bang. Ya. Cuma mungkin ada beberapa juga yang belum tahu gitu, palingan gitu Bang. Dengan mudah-mudahan dengan podcast ini dan mereka menonton bisa tahu, oh ternyata kita remaja ada nih tempat untuk nongkrongnya yang menghasilkan gitu. Kalau memang dia hobi berkelahi ya, hobi kalau Wak Kecen bacakan. Iya. Kita salurkan dia. Ada kita itu salah satunya ya Bang ya. sasaran silat, kita punya tempat-tempat yang bisa mereka melepaskan hasrat mereka untuk yang positif yang positif tentunya kalau Bang. mau yang negatif dengan saya gitu. Ya maksudnya dia pingin jadi petinju jadi apa, kita juga Karang Taruna Kota Padang itu sudah menjalin kerjasama dengan kawan-kawan di KONI Kota Padang. Jadi kalau mau prestasinya di silat, di apa kan kita juga punya beberapa tempat untuk mereka bisa kita salurkan. Kalau dia mau tinju kita bawa dia nanti ke tempat ini kan, ke tempat sasaran tinju. Karena di rekan-rekan kita juga di Karang Taruna Kecamatan Lubuk Kilangan juga mempunyai tempat latihan ya untuk latihan tinju. Latihan tinju. Nah kalau memang prestasi kita angkat ya. Kalau memang dia prestasi daripada nggak jelas itu kan. Jadi sekali lagi menginformasikan ke kawan-kawan warga kelurahan kecamatan PAU. Kalau memang ada nampak yang membawa senjata dan jangan ditegur. Kalau takut tegur sampaikan ke kita. Foto saja. Foto saja kita jamin yang menginfokan tidak akan kita libatkan dalam. Jamin rahasianya ya Bang ya. Dijamin Terima kasih Bang atas bincang-bincang hangat kita pada pagi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada lain kesempatan dengan tema yang berbeda lagi ya Bang. Boleh. Nah, Dunsana PAU, demikianlah bincang-bincang hangat kita dengan Bang Hen
Hen, Karang Taruna Kota Padang. Semoga apa yang disampaikan Bang Hen tadi bisa bermanfaat untuk kita, khususnya anak-anak remaja, dan khususnya untuk orang tua yang memiliki anak-anak remaja agar selalu mengawasi, mengontrol setiap aktivitas kegiatan anak-anak di luar rumah. Saya Bidan Uci pamit undur diri, sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.